Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Mayasari Nasution SPD MSI, dosen tetap program studi Teknik Sipil di Universitas Hamir Hamzah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Kalkulus 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknik Sipil semester 2 berbobot 3 SKS dengan kode mata kuliah T205, diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. RPS ini disusun mengikuti alur konstruktif alignment. Profil lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan PLO, khususnya PLO 1 tentang berpikir logis kritis dan PLO 2 tentang kinerja mandiri yang terukur. PLO dijabarkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CLO 1, kemampuan memahami dan menganalisis integral sebagai dasar kalkulus 2. CLO 1 kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK mingguan, salah satunya LLO 2 yang menjadi fokus hari ini adalah mampu menggunakan konsep integral untuk menyelesaikan masalah terakan. Materi ini disampaikan pada pertemuan minggu pertama, mencakup review konstanta integral dan konsep integral. Indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan konstanta integral, menjelaskan berbagai macam integral, menyelesaikan soal-soal terapannya. Pembelajaran dilaksanakan melalui kuliah tatap muka dan diskusi tatap muka, dipadukan dengan e-learning serta penugasan tugas, yaitu mengerjakan soal integral tentu, penilaian non-tes berupa ringkas, makalah, soal, dan persentase dengan bobot 5% dari nilai semester. Rancangan ini menerapkan 3 pilar OB, outcome yang jelas dan terukur sejak awal pertemuan. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui diskusi dan latihan soal mandiri, serta asesmen yang selaras dengan capaian melalui indikator ekspresif dan bobot penilaian profesional, memastikan hasil belajar mahasiswa berkombinasi langsung atau berkontribusi langsung pada capaian CLO 1 dan PLO 1 atau PLO 2. Berikutnya akan saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Kalkulus 2 dengan materi di minggu pertemuan pertama, integral. Mari kita simak. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Oke, ketemu lagi dengan saya Ibu Devi Mayasari Nasution. Saya adalah dosen kalian selanjutnya, dosen Kalkulus 2. Jadi pertemuan sebelumnya di semester 1 kita bertemu di Kalkulus 1. Kemudian ini adalah kelanjutan dari mata kuliah kita Kalkulus 1, yaitu Kalkulus 2. Jadi kita bertemu lagi ya. Gimana nilai-nilai di Kalkulus 1-nya bagus? Ya, ada yang bagus, ada yang enggak ya. Namanya belajar ya. Oke, sebelumnya saya mau tulis dulu di sini ya, Dek. Nanti ini absensinya ya. Absensinya nanti dijalankan aja. Oke. Nah, sebelumnya hari ini kan kita masuk ke materi terbaru atau materi lanjutan dari Kalkulus 1 ya. Hari ini Kalkulus 2 membahas tentang integral. Nah, integral ini dia bertitikkan sebelum materinya itu adalah turunan. Jadi, apakah kalian masih ingat tentang turunan? Ya, Siman? Ya boleh. Turunan itu adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana suatu nilai fungsi berubah akibat perubahan kecil pada parameter tertentu. Oke, ya benar. Turunan adalah perubahan kecil. Ada yang lain? Iya. Penurunan adalah pengurangan nilai pangkat dari variabel. Pengurangan nilai pangkat dari variabel. Iya, benar yang dikatakan teman-teman kalian semua ya, bahwasanya turunan itu sebenarnya sesimpel mungkin
itu adalah nilai yang memiliki apa itu? Variabel X yang terturun atau dia berkurang nilai variabel X-nya, Bu. Itu aja kalian ingat, udah mantap kali itu saya rasa. Oke? Kemudian setelah itu kalian sudah bahas tentang turunan. Ada yang mau saya tanyakan kembali? Kalau kalian bahas tentang turunan, berarti kalau gitu kalian bisa dong. Masih ingat lah ya dengan materi turunan kalian kemarin. Ada yang bisa menjawab soal saya ini? Saya letak di sini lah ya. Pengulangan turunannya, tentukan X sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah X dx. Ada yang bisa? Ya, siapa tadi? Ya, boleh. Yang belakang apa kan? HP-nya tolong simpan sebentar ya, Dek. Ya, turunan nilai dari fx 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah x. Nah, ini kalau dia berarti mencari nilai turunan dari si fx, yaitu adalah nilai f aksen x. Nilai aksen dari si fx-nya itu berapa? Ya, 2x kuadrat tambah x. Oke. Maka aksennya jangan lupa tulis aksen. Iya, oke. Terima kasih ya. Iya, betul. Oke, iya benar. Jawabannya adalah 9x kuadrat ditambah, terima kasih ya. 9x kuadrat tambah 4x tambah. Iya, 9x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, itu yang saya katakan. Berarti kalau namanya turunan, dia adalah pengurangan pangkat variabel x ataupun pangkat variabel apapun. Kalau dia jika di situnya fx maka x. Kalau dia nanti dia berubah variabelnya, berarti pangkat dari variabel itulah yang nanti mengalami pengurangan atau penurunan. Nah, hari ini kita membahas tentang kalkulus 2. Kalkulus 2 kita ini yang mau saya kasih tahu yaitu dasar dari integral. Kalau dia turunan adalah pengurangan pangkat, integral ini adalah nanti penambahan pangkat. Anti turunan. Kalau kita bisa bilang integral sama dengan anti turunan. Yang merupakan, kalian apa nggak yang belakang? Ke belakang apa nggak ini? Tulisannya apa ya? Yaitu integral. Hari ini kita membahas mengenai integral. Nah, integral itu sendiri banyak. Ada yang dikatakan integral dari itu, ada integral substitusi, ada integral parsial nantinya, kemudian ada integral trigonometri. Oke? Yang saya ingin kasih tahu sebelumnya capaian pembelajaran kita deh. Jadi, untuk apa kita mempelajari integral itu, Bu? Inilah, yaitu memahami konsep, menjelaskan apa itu integral dan makna penjumlahan kontinu. Kalian tahu kontinu ya, berkelanjutan. Kemudian membedakan operasi. Di integral itu juga nanti ada namanya penjumlahan, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian. Baik itu di integral substitusi, integral parsial, trigonometri, integral tentu dan tak tentu. Oke, integral tak tentu.
Nah, konsep kita sebelumnya atau dasarnya itu kalian harus mengetahui dulu integral tak tentunya sebelum kalian nanti masuk ke integral selanjutnya. Integral tak tentu itu adalah menjelaskan anti turunan dan peran konstanta integral atau integrasi dari C. C itu adalah nilai konstanta. Iya, konstanta. Nanti di akhir pembelajaran ini saya harapkan kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan di khususnya fakultas kalian, fakultas teknik sipil. Oke? Kemudian ini pengantar integral yang mau saya sampaikan. Integral melihat proses kebalikan turunan, balikan dari si turunan, dari laju perubahan kembali ke fungsi asal. Integral juga mempresentasikan akumulasi, misalnya luas di bawah kurva atau volume benda putar. Jadi ini sangat berkaitan dengan teknik sipilnya kalian itu volume ataupun luas, ya kan? Kemudian notasi atau makna. Nah ini adalah dasar dari apa itu integral itu. Jadi kalian harus tahu juga matematika itu sendiri harus tahu juga dengan namanya simbol-simbol matematika, ya kan? Ya, sebelum kalian membahas lebih lanjut, kalian harus tahu bagaimana sih simbol dari turunan, bagaimana sih simbol dari integral. Nah, kalau saya katakan kemarin, kalau integral turunan itu simbolnya adalah aksen, ada tanda petik di atasnya. Itu dia aksen dibaca. Maka itu adalah turunan. Nah, kalau dia integral, dia simbolnya ini. Dia kayak gini. Apa ya kira-kira ini? Kayak S tapi tidak sempurna S-nya. Itu. Dibaca dia integral. Jadi, Bu, sebenarnya kan dia itu cuma garis gitu aja nggak sih, Bu? Enggak, dia tetap disebut integral dalam bahasa matematikanya. Oke, paham ya? Jadi integral. Ya, ada yang mau bertanya nih? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Masih paham ya? Oke. Masih notasi kok ini. Nah, integral ditulis sebagai integral fx dx. Jadi adanya integral fx dx. Ada dx, ada atau nilai integral anti turunan yang mau kita cari. Itu ya. Itu berarti jumlah kontinunya dari nilai si fx gitu. Maka terhadap variabel x-nya, Jadi sama dengan si turunan berhubungan dengan nilai variabel. Ini juga begitu. Cuman kalau ini dia dari nilai notasi juga sudah berbeda, nanti rumusnya atau pengerjaan soalnya juga berbeda. Oke? Tujuannya apa? Menemukan fungsi fx sehingga turunan f aksen x sama dengan fx. Jadi asal mulanya sebenarnya kan nilai fx. Kalian sudah belajar tentang f aksen x. Jadi kita mau membalikannya lagi. Setelah kalian mendapatkan nilai f aksen x, kalian mau membalikannya lagi ke nilai fx. Maka kita gunakan si integral. Ya kan? Balik-balik Bu belajarnya. Dibalik-balik, nanti integral, kembali lagi nilai fx-nya. Ya memang itu pembelajarannya. Integral itu sama penjumlahan tak terhingga. Integral tak terhingga nanti ada juga. Fungsi hasil disebut anti turunan atau primitifnya. Itulah dia hasilnya nanti kalau kita udah, kalau itu kan f aksen x. Hasilnya apa? 9x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Itu hasilnya. Nah, itu kalau di dalam integral disebut apa? Anti turunan. Karena dia kembali ke nilai fx. Anti turunan atau primitif. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Ini udah ya. Oke, kemudian ini dia hubungan integral dan turunan. Kalau dia integral dari fx dx sama dengan fx ditambah c. Fx ditambah c. Adanya nilai c itu apa deh? Iya, nilai konstanta. Yang kita belum ketahui berapa nilai konstantanya, makanya dia dikatakan berkontinu, berkelanjutan. Oke, saya next. Ini
integral versus turunan. Kalau dia turunan, diferensial bahasa lainnya, itu adalah menunjukkan laju perubahan. Kalau kemudian mengurangi pangkat, yang saya katakan tadi kan, pangkatnya berkurang kalau dia turunan. Kemudian perubahannya juga ada, pasti nilainya gitu. Kemudian contohnya kecepatan sama dengan turunan posisi. Tuh. Tapi kalau dia integral apa? Kalau di integral dia mengakumulasi nilai. Jadi dia diakumulasikannya nilainya sehingga dia bisa dikatakan atau pelajaran sampingnya itu bisa kita samakan dengan luas dan volume. Iya, mencari luas dan volume. Itu kan dia kalau luas dan volume kan kita mengakumulasikan. Akumulasikan dari apa? Contohnya kalau kalian belajarnya nanti tentang balok, ya kan? Kalau balok itu kan terdiri dari apa? Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Panjang, lebar, tinggi, ya kan? Itulah volumenya. Maka katakannya volumenya PLT. Panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Tuh. Kemudian apa katanya? Menambah pangkat. Iya, integral itu sendiri adalah pembelajaran kita. Kalau turunan dia pengurangan pangkat, maka kalau integral dia penambahan pangkat. Yang semulanya pangkatnya nggak ada, bisa jadi ada. Yaitu kalau misalnya di soal kita yang itu kan ditambah 1. Nah kalau kita integralkan 1 itu dia punya nilai jadi apa? X. Oke? Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut? Ini beberapa dari aturan-aturan umum integral. Aturan umumnya inilah yang mau kita bahas nanti satu-satu. Tapi dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama dulu aturan pangkat, yaitu aturan pangkat dasarnya si integral itu yang saya katakan tadi adalah tentang integral tak tentunya. Ada aturan pangkat, eksponensial, fungsi rasional, dan trigonometri. Oke, untuk aturan pangkat integral itu kalian kalau misalnya kalian bingung, maka integral x pangkat n dx sama dengan apa kan? Sama dengan apa? X per n ditambah 1 pangkat n ditambah 1 ditambah dengan c. Ya, ini dia tuh. Inilah rumus dasar atau rumus umumnya. Rumus umum dari si integral. Kalau mencari integral berarti x kalau dia pangkat x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Jangan lupa tulis si c, ini penting karena itu yang mau membedakan antara turunan sama si integral juga. Kemudian ada pangkat eksponensial. Kalau pangkat eksponensial sama juga ya seperti ini, cuma bedanya kalau dia eksponensial dia itu kayak ada rumus tetapnya. Ya, integral e pangkat kx ini kayak dx sama dengan 1 per e kali dengan 1 per k kali ini dikali e pangkat apa? X ditambah c. Ini rasional integral dari 1 per x dx itu lan dari nilai mutlak si x ditambah c. Trigonometri, kalau trigonometri sendiri itu dia ini ada rumus tetapnya yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Sedangkan integral cos x sama dengan cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Tapi kalau kemarin kita belajar tentang turunan dia kebalik ya. Kalau dia turunan, kalau turunan dari si sin itu apa? Kalau turunan dari sin itu adalah cos x, tapi kalau dia turunan dari si cos adalah min sin x. Baliknya. Oke? Paham ya sampai sini?
adalah hari ini kita mau belajar tentang integral tak tentu. Integral tak tentu dengan rumus yang sudah saya jabarkan tadi yang ini. Inilah yang mau kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Di contoh ada contoh soal yang mau kita cari adalah tentukanlah nilai dari integralnya. Oke, nilai dari integral berapa? Integral dari 3x pangkat 2 dx sama dengan saya kerjakan yang ini udah ya, bisa ya. Ini juga udah kan? Boleh deh tolong hapus. Yang saya katakan tadi bahwasanya kalkulus ini atau integral yang kita sedang belajar ini nanti kalian akan pergunakan untuk mencari luas dan volume, yaitu nanti kalian mau belajar beton, kalian bisa gunakan bagaimana mencari nilai volume. Kalau misalnya dia angkanya masih sedikit atau dia punya nilai angka semuanya itu kan memang masih bisa. Tapi kalau dia nanti sudah terlalu ribet atau terlalu banyak nilai x-nya, nah itu yang membuat kalian jadi nanti bingung kan bagaimana mencarinya. Kalau dengan mencari rumus volume yang saya katakan tadi, hanya kali lebar kali tinggi aja sudah bisa, ya itu udah bisa kita kerjakan gitu. Tapi kalau misalnya dia udah pakai variabel variabelnya, ya bagaimana mau dikerjakan kalau tidak tahu rumus dasar dari si integral itu sendiri. Maka itu kalian gunakanlah si integral ini dalam pencarian nilai volume ataupun luas baik itu nanti kalian belajar tentang beton, nanti kalian belajar mencari nilai volume menggabungkannya, nanti kalian bisa belajar juga di materi teknik sipil lainnya. Oke? Kemudian, nah ya, integral ini dia kalau di dalam sebenarnya kan kalau kita secara logikanya aja langsung integral apa sih hubungannya dengan kehidupan kita? Apa sih yang mau kita cari dengan penggunaan rumus integral? Ternyata itu ada. Kalau kalian ingin cari nilai akumulasi gabungan, itulah yang saya katakan bahwasanya cari nilai luas, cari volume itu lebih digunakan si integral yang tadi. Oke. Kemudian beberapa ada soal interaktif yang sudah saya sampaikan sama kalian, sudah saya kirim ya sama kalian, nanti kalian bisa lihat sendiri. Terus saya rasa untuk selanjutnya kita bisa studi kasus ya dari yang kalian udah terima, nanti kalian bisa sendiri di rumah bagaimana studi kasus yang sudah kita pelajarin. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas bagaimana studi kasusnya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengerjakan beberapa soal latihan yang sudah saya sampaikan juga. Sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya atau memberikan kesimpulan? Ada yang mau bertanya atau memberikan kesimpulan? Pas. Jadi kesimpulannya adalah nilai integral itu sama turunannya itu sebenarnya hampir sama-sama berpengaruh dari nilai variabel. Kalau dia turunan itu dia pengurangan nilai pangkat si variabel x, tapi kalau dia integral penambahan pangkat dia. Penambahan pangkat yang semulanya dia pangkatnya 1 menjadi 2 atau yang tidak ada menjadi ada. Itulah dia si integral. Nah, untuk simbol-simbolnya kalian jangan lupa untuk penulisan simbol itu juga harus kalian perhatikan bagaimana simbol dari si integral itu sendiri. Oke, dan satu lagi untuk integral itu dia memiliki nilai konstan. Oke, saya rasa cukup sekian kuliah kita hari ini. Absen udah berjalan ya, udah ya, udah di meja saya ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video untuk materi Kalkulus 2, program studi Teknik Sipil di Universitas Hamir Hamzah Medan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.